Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhali Sintiawati dari kelas 5A dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 216121000. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dari mata kuliah Akhlak Tasawuf. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Akhlak Tasawuf. Yang pertama, klasifikasi tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang sangat menekankan nilai-nilai etis atau moral yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Untuk ajaran tasawuf akhlaki berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat Allah SWT dengan metode-metode yang disesuaikan dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki disebut dengan sunni. Konsep tasawuf akhlaki dibagi menjadi 3, yaitu tahali, dan tajali. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam tasawuf akhlaki yaitu Hasan al-Basri, Al-Muhasibi, Al-Kusyairi, Al-Ghazali, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Al-Islam Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Jilani. Klasifikasi tasawuf amali adalah tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Tujuannya yaitu supaya bisa diperoleh penghayatan spiritual dalam melakukan ibadah. Ajaran tasawuf amali berorientasi sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah SWT. Konsep tasawuf amali yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Tokoh yang terlibat dalam tasawuf amali yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, Zun al-Misri, Abdul Qadir al-Jailani, Junaid al-Baghdadi. Sedangkan klasifikasi tasawuf falsafi adalah tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah pemikiran mendalami atau metafisik. Ajaran tasawuf falsafi mengajarkan tentang pentingnya menghadirkan visi dan misi ketuhanan dalam segenap kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep dari tasawuf falsafi yaitu hulul, wahdatul wujud, dan ittihad. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam tasawuf al-falsafi yaitu Abu Yazid al-Bustami, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Suhrawardi. Mahabbah yaitu cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya cinta, bukan karena mengharap balasan surga maupun hal yang lainnya. Hubungan mahabbah dengan yang lain yaitu menghubungkan antara hamba dan Tuhannya, yang sehingga ia patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Membenci sikapnya yang menghalangi cintanya terhadap Allah SWT. Sedangkan makrifat
adalah anugerah Allah pada kalangan al-arif, orang yang mencapai makrifat berupa ilmu, rahasia, asrar, dan lataif kelembutan. Hubungan makrifat dengan yang lain bisa mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari bisa melihatnya. Tahali, dan tajali. Tahali yaitu membersihkan diri dari dorongan primitif yang destruktif pada jiwa. Tahali yaitu tindakan peniruan terhadap sifat-sifat Tuhan dengan cara menginternalisasikan ke dalam diri. Tajali, keadaan spiritual ketika seseorang merasakan kehadiran Tuhan setelah dirinya bersih. Tahali, tajali merupakan konsep dalam tasawuf akhlaki dan memiliki hubungan antara lain yaitu cara seseorang mencapai kesucian jiwa dengan Allah SWT. Fana, bako, itihad. Fana adalah lenyap dari sifat manusiawi yang terbelenggu dengan berbagai tuntutan syahwat dan hawa nafsu. Hal keadaan tumpuan ingatan hati hanya tenggelam dalam menghayati sifat kesempurnaan dan keagungan Allah SWT. Bako adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Itihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Hubungan di antara ketiganya yaitu penyatuan batin atau rohania dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana dan bako berasal dari itihad. Wahda asyuhud memiliki makna bahwa keesaan penyaksian ialah satu keyakinan dalam tasawuf tentang keesaan Allah sekaligus keesaan wujud yang tampak dalam penyaksian hati nurani dan sesungguhnya eksistensi alam nyata serta diri manusia menyebabkan tersembunyi di balik kehadiran adanya wujud Allah SWT. Hubungan wahda asyuhud, keesaan penyaksian Allah SWT berupa wujud yang penghayatan dalam penyaksian hati nurani. Wahda al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata yaitu wahdat dan al-wujud. Wahda artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian wahda al-wujud berarti kesatuan wujud. Wahda al-wujud konsepnya tidak ada wujud selain Allah, yang berarti tidak ada perbuatan di alam kecuali Allah SWT. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.